Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Ramdhani dari kelas C3 Program Studi Informatika dengan NIM 201241115. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah pemrograman Python Machine Learning. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Prediksi Harga Pangan di Setiap Provinsi. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk di slide pertama itu saya akan membahas tentang urgensi stabilitas pangan. Sebagai kebutuhan dasar paling fundamental, fluktuasi harga pangan berdampak langsung pada daya beli rakyat, stabilitas makro, dan kebijakan reaktif. Untuk daya beli rakyat, ini memberatkan rumah tangga prasejahtera. Terus untuk poin yang kedua, stabilitas makro yaitu pemicu utama inflasi nasional. Lalu yang poin yang ketiga itu kebijakan reaktif, penanganan selama ini belum didukung data prediktif. Pangan adalah kebutuhan dasar yang paling fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 38 provinsi yang tersebar luas, kita menghadapi tantangan struktural yang signifikan dalam menjaga stabilitas harga. Disparitas geografis dan infrastruktur yang belum rata seringkali menyebabkan lonjakan harga komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah secara tajam dan tidak merata. Untuk fluktuasi ini tidak hanya memberatkan rumah tangga berpenghasilan rendah, tetapi juga menimbulkan tekanan inflasi nasional. Untuk selama ini ya, upaya pengendalian harga seringkali bersifat reaktif karena pengambilan keputusan belum didukung oleh sistem prediksi berbasis data yang andal. Kita memerlukan sistem analitik yang mampu mendukung kebijakan pangan secara proaktif dan berbasis bukti. Dalam proyek ini, saya memanfaatkan data historis dari Panel Harga Pangan Nasional atau PIHPS serta Badan Pusat Statistik selama minimal 5 tahun terakhir. Data ini mencakup harga harian berbagai komoditas strategis di 38 provinsi. Dan untuk pemodelannya saya menggunakan hybrid modeling dengan Python. Saya menerapkan model ARIMA dengan SARIMA untuk menangkap karakteristik data yang memiliki pola musiman yang kuat, seperti lonjakan harga menjelang hari raya. Selain itu, saya mengintegrasikan arsitektur LSTM atau Long Short Term Memory, sebuah cabang dari deep learning yang sangat handal dalam menangkap dependensi jangka panjang dan pola non-linear yang kompleks pada data harga pangan. Untuk kombinasi ini memastikan hasil prediksi memiliki tingkat error yang sangat minimal. Baik, untuk di slide selanjutnya, di sini ada dampak strategis proyek. Saya menjelaskan di sini untuk efisiensi distribusi, memungkinkan pengalihan stok dari wilayah surplus ke wilayah yang diprediksi akan mengalami lonjakan harga. Terus yang poin kedua adalah intervensi pasar. Operasi pasar dapat dilakukan secara lebih presisi, evidence based policy untuk menekan inflasi daerah. Dan untuk slide yang selanjutnya yaitu yang terakhir, data adalah kunci kedaulatan pangan. Transformasi dari kebijakan reaktif menjadi proaktif akan menyelamatkan masyarakat bawah. Visi Indonesia Emas 2045. Baik, sekarang mari kita bedah untuk antarmuka utama dari proyek ini, yaitu dashboard prediksi harga pangan. Dashboard ini dibangun menggunakan framework Streamlit untuk menyajikan data secara interaktif. Tujuannya adalah mentransformasi output model machine learning yang kompleks menjadi informasi visual yang mudah dipahami oleh mengambil keputusan. Terus untuk pada bagian atas kita disuguhkan dengan 5 kartu indikator utama KPI. Untuk yang pertama itu prediksi harga rata-rata. Saat ini berada di angka 23.450 dengan tren kenaikan 4,25% dibanding minggu lalu. Lalu di sebelahnya kita bisa melihat kenaikan tertinggi yang saat ini didominasi oleh komoditas cabai merah sebesar 12,75%. Dan ada juga data penurunan terbesar pada bawang putih, jumlah komoditas yang dipantau hingga status provinsi aktif, di mana saat ini sistem sudah mencakup 100% atau seluruh 34 provinsi di Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian tengah.
Untuk bagian tengah terdapat grafik tren prediksi harga. Nah, di sini pengguna dapat melakukan filter berdasarkan provinsi, jenis komoditas, hingga rentang waktu tertentu. Fitur ini krusial untuk model Sarima dan tren non-linear dari model LSTM. Di sampingnya itu ada panel distribusi harga antar provinsi untuk membantu kita memetakan wilayah yang mana saja yang sedang mengalami anomali harga. Intervensi pasar bisa dilakukan secara tepat sasaran. Terus untuk fitur yang paling krusial itu adalah di dalam aspek machine learning adalah panel insight model. Di sini panel insight model kita bisa memverifikasi kualitas prediksi secara transparan ya. Untuk akurasi model kita saat ini mencapai 92,4% yang masuk kategori sangat baik. Untuk nilai MAPE-nya atau mean absolute percentage error itu berada di angka 7,6% yang berarti rata-rata penyimpangannya terhadap harga aktual itu sangat rendah. Terus data ini juga dilengkapi dengan keterangan waktu pembaruan terakhir, memastikan bahwa insight yang diberi selalu up to date. Untuk yang terakhir di bagian bawah terdapat tabel data prediksi harga pangan. Nah, untuk di tabel ini itu menyajikan rincian per provinsi dan komoditas lengkap dengan harga saat ini, angka prediksi ke depan, serta presentasi perubahan dan trennya. Ini memudahkan analisis untuk mendalam, deep dive, jika ditemukan angka yang mencurigakan pada grafik utama. Oke, mungkin segitu saja untuk dashboardnya. Kesimpulannya, proyek ini bukan sekedar tugas akademik, melainkan sebuah instrumen strategis dengan mengetahui potensi kenaikan harga lebih awal. Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar secara lebih tepat sasaran sehingga disparitas harga antar provinsi dapat ditekan secara sistematis. Inilah wujud nyata bagaimana mesin learning dapat memberikan solusi bagi stabilitas makroekonomi nasional. Demikian presentasi evaluasi tengah semester dari saya. Semoga proyek ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai potensi teknologi dalam mendukung kedaulatan pangan Indonesia. Saya Fajar Muhammad Ramdhani. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.